Mpok Nina. Bang Gina. Kita pantun dulu kan. Pantun dulu dong. Kalau ngomong jangan nyablak. Cakep. Ntar diomelin sama Mpok Dewi. Artinya apa itu Bang? Nyok kita main congklak Sambil ngelestariin budaya Betawi. Halo semuanya. Nah sekarang kita mau ngapain nih Mpok Nina? Kita mau ngajak anak-anak main congklak. Wah. Sudah pernah bermain congklak? Permainan tertua di dunia. Permainan ini dimainkan oleh anak perempuan atau anak laki-laki. Selain itu bisa menjadi ajang nostalgia untuk orang tua di rumah. Permainan ini sederhana sekali. Membutuhkan 2 orang saja untuk bermain dan menggunakan papan. Papan tersebut memiliki 7 lubang dan harus diisi dengan 7 biji. Angka 7 tersebut punya makna yang mendalam. 7 lubang atau 7 biji tersebut melambangkan hari-hari kita dalam 1 minggu. Karena 1 minggu terdiri dari 7 hari. Hari-hari tersebut harus kita isi dengan kebaikan, dengan kejujuran. Congklak juga menggambarkan tentang bagaimana hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, itulah yang nantinya akan kita tuai. Kemudian di akhir juga ada lumbung atau induk yang digunakan untuk menabung. Bagaimana mengajarkan nilai-nilai sederhana. Ketika kita berhasil menabung, kita akan memiliki rezeki di kemudian hari. Tapi rezeki tersebut juga harus dibagikan kepada orang lain. Maka dari itu kita tidak hanya menaburkan biji di lubang di rumah kita sendiri, tetapi kita juga membagikan biji-biji tersebut kepada lubang-lubang lawan. Tetapi kita tidak mengisi lubang di lumbung lawan, karena mengajarkan bagaimana semua itu membutuhkan proses, tidak bisa langsung instan. Maka dari itu proses dalam permainan congklak inilah yang akan mengajarkan kesabaran, kemudian kejujuran, dan tentunya permainan congklak ini adalah miniatur sederhana dari belajar matematika. Jadi di permainan congklak ini punya nilai yang mendalam, kemudian segudang manfaat. Nah, kalau teman-teman semua ingin memainkan congklak, caranya juga sederhana. Jika tidak memiliki papan, papan tersebut bisa diganti menggunakan kertas yang dibentuk seperti kotak, kemudian nanti diisi dengan biji-biji yang bisa dikreasikan dengan biji kedelai, atau misalnya menggunakan kertas yang digulung dan semacamnya. Jadi bisa melatih kreativitas anak tanpa batas. Tentunya congklak akan lebih seru lagi jika digunakan untuk bermain bersama keluarga. Selain bisa mendapatkan hiburan, tetapi juga bisa meningkatkan bonding atau kerekatan antara anak dan ayah atau anak dan ibu. Semoga congklak bisa menjadi pelengkap bermain keluarga di rumah. Selain itu, selain permainan congklak, juga ada permainan legendaris dari Betawi yang harus kita lestarikan, yaitu permainan dampu bulan. Permainan dampu bulan ini, nama umumnya adalah engklek, dikenal juga dengan nama hopscotch. Permainan engklek ini juga sama, memiliki filosofi kehidupan. Bagaimana seorang anak atau pemain harus bisa bekerja keras untuk melemparkan gaco kepada kotak yang sudah tersedia secara berurutan tanpa terjatuh dan tanpa menginjak garis yang sudah digambar. Maknanya adalah kehidupan kita di bumi ini harus kita langsungkan dengan penuh kerja keras. Kita melompat dengan 1 kaki, kemudian di 2 kotak kita melompat dengan 2 kaki, terus dilanjutkan sampai angka 7 dan 8, kemudian langsung memutar balik badan. Artinya kita tidak menginjak setengah lingkaran yang diberi nomor 9. Karena melambangkan 9 adalah surga atau tujuan dari kehidupan kita di bumi. Maka dari itu, setiap kita melangkah, setiap kali kita melompat harus disertai dengan pertimbangan yang matang. Permainan ini juga bisa membantu anak belajar keseimbangan. Bagaimana anak-anak bisa berurutan, bersabar sambil mengantri giliran untuk bermain. Kemudian di angka 9
kita akan jongkok bersama-sama untuk meraba di mana gacok kita di surga tadi. Nah, itu mengajarkan bagaimana anak-anak juga harus bisa mengkoordinasikan gerak tubuh mereka, kemudian mereka juga harus belajar strategi. Hanya dengan waktu yang sempit mereka harus bisa mengambil dan menebak di mana gacor tersebut berada. Selain itu, permainan ini juga mengajarkan tentang dampu. Dampu yang artinya diangkat. Diangkat itu sendiri memiliki makna seperti lompatan kita yang penuh dengan harapan, mengajarkan anak tentang hidup dengan optimis. Nah, semoga permainan tradisional dampu ini juga bisa terus dilestarikan karena permainan ini bukan cuma seru tapi juga punya banyak sekali manfaat. Nah, permainan dampu sudah ada sejak tahun-tahun yang lalu. Sekarang giliran kamu yang juga ikut melestarikan permainan tradisional Betawi mulai dari dampu sampai congklak. Nah, kira-kira ada permainan apa lagi nih yang seru? Boleh tulis di kolom komentar ya. Lupakan gadgetmu, ayo main dampu dan congklak.